Assalamualaikum, marhaba, selamat datang kembali di channel saya. Dan pada kali ini saya akan bercerita mengenai pengalaman saya dulu pada tahun 2015, bagaimana saya akhirnya sampai ke Dubai, Uni Emirat Arab. Karena sudah 5 tahun yang lalu, jadi mohon maaf kalau misalnya ada informasi yang sudah saya tidak ingat lagi. Jadi awal pertama kali saya dapat informasi ini itu dari broadcastan WhatsApp. Jadi biasalah kalau di WhatsApp itu kan banyak banget broadcastan ya jelas atau nggak jelas kayak gitu. Tapi namanya juga dia mention kalau ini untuk bekerja di Dubai, jadinya ya saya share juga ke teman-teman informasinya dan juga saya apply. Cuma coba-coba aja. Oh ya, apa yang dikirim itu seingat saya cuma CV aja. CV dan setelah seminggu kemudian saya mendapatkan panggilan interview. Beberapa teman saya juga mendapatkan panggilan interview yang sama, namun beberapa dari mereka tidak melanjutkan karena takut, karena mungkin ini scam atau entahlah mereka banyak pertimbangannya. Tapi karena saya emang ingin coba-coba aja, iseng-iseng, jadi saya lanjut untuk datang ke tempat tersebut. Di mana tempatnya itu di Bekasi, salah satu agen yang berada di Bekasi. Itu jauh. Kayaknya itu pertama kalinya saya mengunjungi Bekasi dan sejauh itu ngangkot. Untungnya salah satu teman SMA saya juga mau join, jadinya kita jalan bareng. Jadi Global Village itu adalah acara besar tahunan di Dubai selama 6 bulan selama winter, dan isinya adalah berbagai macam pavilion dari berbagai negara. Dan selain itu juga ada wahana permainan kayak Dufan, lalu juga banyak restoran, kafe, kios, dan berbagai macam makanan dari jadi kayak pasar malam gitu. Kalian bisa keliling dunia, kayak konsep itu kalian bisa mengunjungi beberapa negara di satu hari doang. Itu konsepnya. Isi pavilion itu sendiri adalah sebenarnya ini tentang shopping. Jadi dalam satu pavilion banyak booth-booth, banyak toko-toko yang menjual makanan atau pernak-pernik dari khas negara tersebut. Dan mereka juga harus hire orang yang asalnya dari negara tersebut. Jadi kalau misalnya mereka punya Indonesia Pavilion, harus ada orang Indonesia yang aslinya kerja di situ. Kalau kalian punya pavilion dari Meksiko, harus ada orang Meksiko yang bekerja di situ. Jadi mungkin sebagai kayak representatif dari negaranya gitu. Oke. Lalu datang ke tempatnya di agen Bekasi itu. Dan pas sampai datang itu, karena saya berdua sama teman saya, kita takut. Kita takut karena pas lihat seperti tidak meyakinkan gitu. Mungkin ini scamming, tapi udah datang jauh-jauh dan pokoknya takut lah gitu. Tapi kalau datang jauh dan kita nggak lihat ada kandidat lain sana gitu. Ada orang-orang lain kayaknya ada bapak-bapak atau mas-mas gitu. Banyak kumpul gitu di tempat, di lokasi gitu. Cuman kita nggak lihat anak muda yang seumuran kita yang juga datang untuk menghadiri interview. Tapi karena datang jauh-jauh dari Jakarta ke Bekasi, kita lanjut aja karena kita juga berdua gitu, jadi nggak begitu takut banget. Lalu pas kita datang, kita melakukan interview Skype langsung sama sama ownernya, sama yang pengen ngerekrut kita gitu. Interview, beberapa pertanyaan, terus juga dikasih tahu emang pekerjaan ini berat loh, kalian yakin nggak? Ya saya yakin. Dan ya seperti itu, pokoknya interview. Udah lupa sih interviewnya apa aja, mungkin perkenalan diri, lalu juga apa yang diketahui, maksudnya kalian tuh ekspektasinya kerjanya seperti apa, dan akhirnya mereka kasih tahu dan mereka bilang kalau pekerjaan ini nggak mudah loh. Pekerjaan ini kalian bisa serve popcorn, minuman, atau jualan kayak gitu. Intinya kita jualan. Dan selesai dan akhirnya saya diterima. Dan pas lolos itu kita harus bayar 1 juta. Pas kita lolos kita harus bayar 1 juta. Ya setelah lolos dari interview, kita diharuskan untuk medical check up dan bayar 1 juta untuk medical check up. Medical check up-nya seperti apa? Inilah ya. Letaknya di sini.
Ini dari dulu saya ngelakuin check up di Muslim Medical Center di Tebet, Kabupaten Batang. Yang diperiksa itu ada epilepsi atau depresi atau alergi tertentu. Kita lakukan ronsen, betul, ambil darah, lalu urin juga dites, ya HIV ada, ya pokoknya banyak. Nanti saya share gambarnya. Lalu kalau misalnya ini udah lolos, kita dapat sertifikat kesehatan dari CTK itu TKI, yaitu Health Certificate for Indonesian Overseas Worker, menunjukkan bahwa sehat dan siap untuk bekerja, fit to work. Karena ini mungkin dibutuhkan, I don't know exactly why. Pokoknya setelah medical check up, langsung kalau kita fit juga, kalau misalnya setelah medical check up, kalau misalnya kita sehat, kita akan mendapatkan sertifikasi yang menyatakan bahwa kita fit to work, sehat dan siap untuk bekerja. Ini selesai. Lalu dan akhirnya saya tahu kalau banyak banget yang datang untuk melakukan interview Skype waktu itu, dan kayak seingat saya 100-an yang terima, tapi pada akhirnya yang berangkat itu 24 atau 26 orang. Saya mau ngejelasin seperti apa sih employment contract letternya. Employer-nya siapa, employee-nya siapa, pasportnya nomor berapa, lalu pekerjaannya itu sebagai counter sales staff atau disebut juga sebagai exhibitor. Jadi kita exhibitor yang tugasnya sebagai sales gitu, jualan. Salary kita awalnya itu 1.600 lalu berubah jadi 1.000 dirham. Mengenai masalah ini nanti saya kasih tanya lagi berikutnya. Lalu duration of contract-nya itu nggak lebih dari 5 bulan atau nggak lebih dari 6 bulan. Dan traveling expenses-nya siapa yang bayar? Ekonomi, tiket ekonomi untuk pesawat disediakan oleh employer, jadi mereka yang ngebiayain tiket dari Jakarta Dubai, dan nanti setelah selesai kerja Dubai Jakarta. Jika kita menyelesaikan selama 6 bulan kerja, mereka akan menyediakan dari Jakarta Dubai Jakarta. Lalu makanan, the employer will provide, mereka akan menyediain makanan 3 kali sehari free of charge. Nah, mengenai working days and working hours itu kita kerjanya 6 hari dan libur 1 hari, dan 8 jam kerja. Jadi 8 jam kerja, 1 jam istirahat. Jadi 9 jam. Lalu kalau misalnya ada overtime, ditulisnya sih, kalau misalnya ada public holiday, mereka akan kasih kita public holiday. Kalau misalnya kita working overdays, mereka akan bayar. Nanti kalau misalnya kita sakit juga, mereka janji untuk mengcover medical treatment. Kalau misalnya kita sakit, kita laporan, nanti mereka reimburse. Lalu ada insurance juga, company bakalan ngasih insurance. And then dari ada kesempatan untuk memperbaharui kontrak. Jadi bisa diperbarui kontraknya jika both parties agree. Lihat ini kontrak letter masih saya punya kontrak letternya, dan tulisan sini 1.600 dirham. Dan tiba-tiba agen kita bilang kalau ternyata employer kita mau ganti salary dari 1.600 sampai 1.600 ke 1.000 dirham. Dan jadinya si agen bilang, gimana nih, kalian mau lanjut atau enggak? Serah kalian. Kalau menurut saya mendingan harus lanjut, karena dari 1.600 ke 1.000 dirham. Tapi kalau misalnya kalian mau lanjut, silakan lanjut aja. Tapi kalian harus membuat pernyataan bahwa kalian bersedia digaji 1.000 dirham instead of 1.600. Karena saya juga dulu itu ada peraturan, kita bisa keluar kalau gaji kita setidaknya 1.600 dirham. Kalau 1.600 dirham nggak mungkin Indonesia ngizinin kita untuk kerja di luar dengan gaji 1.000 dirham doang per bulan. Akhirnya beberapa orang udahlah kita pergi ke Dubai udah diterima, dan juga ini merupakan salah satu pengalaman. Kalau saya sendiri pada saat itu saya ada 3 saya melakukan interview di 3 tempat. 2 tempat ini
Di dua tempat ini berhubungan dengan jurusan saya, pokoknya kerja di perusahaan Jerman dan satu lagi itu sebagai interpreter Jerman. Cuman masih gantung gitu, mereka dua ini nggak ada jawaban. Tapi yang Dubai ini udah ngasih saya jawaban kalau saya diterima gitu. Jadinya ya udahlah, ini Dubai dan cuma 5 bulan 6 bulan doang. Kenapa nggak dicoba aja? Akhirnya saya buat surat pernyataan bahwa saya dan beberapa teman-teman membuat surat pernyataan bahwa kita bersedia dibayar 1.000 dirham instead of 1.600 dirham. Dan untuk makanan yang tadinya mereka janji untuk nyediain kita makanan selama 3 kali sehari, mereka ngasih duit 300 dirham untuk makan selama sebulan. Nggak tahu hitungannya 300 dirham untuk 3 kali sehari selama sebulan, atau karena sebenarnya kalau misalnya kita lagi kerja pun mereka nyediain makanan sih sekali. Jadi mungkin 300 ini hitungannya untuk 2 kali makan selama sebulan. Alhamdulillahnya kita dipesanin tiket Emirates kelas ekonomi. Tapi bagasi kita itu kita harus bantu-bantu bagasi kita ini nggak pure untuk bagasi kita doang, karena kita harus bawain bagasi orang. Bagasi orang sini adalah maksudnya setiap afiliat itu wajib membawa performance dari negara tersebut gitu. Jadi kayak kalau kalian punya, kalau misalnya playernya punya Indonesia Pavilion, berarti dia harus bawa sesuatu yang sangat khas dari Indonesia. Jadi bawa penari atau bawa pegiat seni. Karena dan juga mereka harus bawa makanan dari makanan atau minuman dari Indonesia. Jadinya bagasi kita itu sebagian bagasi kita itu dialokasikan untuk keperluan mereka. Jadi makanan-makanan Indonesia juga ada di bagasi kita, di koper kita. Lalu juga ada misalnya kostum-kostum tarian atau suling atau apa kayak gitu juga ada di bagasi kita gitu. Itu juga drama karena karena kan ini bagasi atas nama kita, jadi beberapa dari kita itu mau nanyakan, kita harus lihat dulu apa isinya. Dan tapi mereka karena udah packing nggak mau ngasih lihat, dan kayak akhirnya cekcok kayak, kenapa sih kamu nggak percaya banget sama saya tuh nggak bakal masukin yang macam-macam kayak narkoba atau apa kayak gitu, atau hal-hal yang haram, hal-hal yang nggak diperbolehkan di imigrasi Indonesia atau imigrasi di Uni Emirat Arab gitu. Cuman ya emang kayak gitu. Akhirnya kita kayaknya nggak dikasih kesempatan untuk membuka, dan alhamdulillah isinya aman-aman aja. Tapi alhamdulillah everything is okay, dan kita mendarat di Dubai dengan selamat. Kalau saya jualan apa sih, kayak tray atau piring-piring dari kerang kayak gitu, terus gantungan-gantungan dari kerang, pokoknya tentang kerang-kerangan itu adanya di booth saya.